warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Yang akan saya bahas pada materi keanekaragaman hayati ini yaitu mengenai pengertian keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman itu sendiri artinya bermacam-macam. Hayati itu artinya segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar-benar keseluruhan variasi karena makhluk hidup kan beraneka ragam macamnya dan ini disebut sebagai variasi. Nah, variasi ini bisa terjadi karena berbagai macam hal dan terjadinya itu karena adaptasi maupun karena evolusi. Nah, adaptasi itu sendiri adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu artinya perubahan yang terjadi secara lambat sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman ini adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman gen ini terjadi pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Contohnya seperti bunga mawar. Nah, bunga mawar ini beraneka ragam warnanya. Ada yang merah, kuning, biru, peach, hijau, dan juga putih. Padahal jenisnya sama. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis, berbeda habitat, dan juga berbeda tingkah lakunya. Tetapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Tingkat keanekaragaman yang terakhir yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, kadar ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman tingkat ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Langsung saja kita ke ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Apa saja biomanya? Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya seperti di Indonesia. Yang kedua ada savana. Savana ini merupakan padang rumput disertai dengan beberapa pohon. Dijumpai pada daerah yang beriklim tropis. Yang ketiga ada padang rumput. Pada wilayah ini curah hujan tinggi, rumput tumbuh subur dan tanpa adanya pohon. Selanjutnya ada gurun. Di wilayah gurun, curah hujan rendah dengan ukuran yang paling luas serta memiliki sifat yang tandus. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur berada pada daerah dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini terdapat di antara daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Ciri-ciri tumbuhannya yaitu daunnya berbentuk seperti jarum. Yang terakhir, ada tundra.
Tundra ini berada di wilayah dengan suhu sangat rendah seperti di benua Antartika. Selanjutnya ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Pada air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu air yang tenang dan mengalir. Contoh air yang tenang yaitu danau dan rawa, sedangkan air yang mengalir yaitu sungai dan air terjun. Selanjutnya, pada air laut dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Perbedaan antara air tawar dan air laut ini yang menyebabkan flora dan faunanya berbeda. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.